Perkenalkan, nama saya Mila Uswatana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian semangat kerja dan gairah kerja, kelelahan dan kebosanan kerja. Semangat kerja adalah sikap mental dari individu atau kelompok yang menunjuk ke gairah untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga mendorong untuk mampu bekerja sama dan dapat mengerjakan tugas tepat pada waktunya dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Untuk membahas tentang semangat kerja, maka para ahli memberikan definisi semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seorang mengerjakan dengan baik serta disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Hasibuan 2008. Semangat kerja adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerja sama dengan giat dan konsisten dalam mengerjakan tujuan bersama. Adapun turunnya semangat kerja karyawan dapat dilihat dari rendahnya produktivitas kerja. Menurunnya produktivitas dapat terjadi karena kemalasan, menunda pekerjaan, dan sebagainya. 2. Tingkat absensi yang naik dan turun. Pada umumnya, bila semangat kerja menurun, maka karyawan dihinggapi rasa malas untuk bekerja. Apalagi kompensasi atau upah yang diterima tidak dikenakan potongan saat mereka tidak masuk kerja. Dengan demikian dapat menimbulkan penggunaan waktu luang untuk mendapatkan penghasilan tinggi meski hanya untuk sementara. 3. Tingkat perpindahan karyawan yang tinggi. Keluar masuknya karyawan disebabkan karyawan mengalami ketidaknyamanan saat mereka bekerja sehingga mereka berniat memutuskan untuk mencari kenyamanan dalam bekerja. Manajer harus waspada terhadap gejala-gejala seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide 5 sampai 6. Dan ini slide 5, B, gejala turunnya semangat dan gairah kerja, kelelahan dan kebosanan kerja. Dengan mengetahui gejala turunnya semangat dan gairah kerja, maka dapat diambil tindakan pencegahan masalah sedini mungkin, antara lain tingkat absensinya yang tinggi. Untuk melihat apakah naiknya tingkat absensi tersebut merupakan sebab turunnya semangat dan kegairahan kerja, maka kita tidak boleh melihat naiknya tingkat absensi ini secara perorangan, tapi harus dilihat secara rata-rata. Kegelisahan di mana-mana, kegelisahan di lingkungan kerja akan terjadi bila mana semangat dan kegairahan kerja turun. Sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat mengetahui adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul di lingkungan kerja perusahaan. Kegelisahan ini dapat terwujud dalam bentuk ketidaktenangan kerja, keluh kesah, dan lain-lain. Tingkat perpindahan buruh yang tinggi. Keluar masuknya karyawan yang meningkat tersebut terutama adalah disebabkan karena ketidaktenangan mereka bekerja pada perusahaan tersebut, sehingga mereka berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain yang dianggap lebih sesuai. Tingkat keluar masuknya buruh yang tinggi selain dapat menurunkan produktivitas kerja, juga dapat mengganggu kelangsungan jalannya perusahaan tersebut. Tuntutan yang sering kali terjadi. Tuntutan sebenarnya merupakan perwujudan dari ketidakpuasan di mana pada tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk mengajukan tuntutan. Pemogokan. Tingkat indikasi yang paling kuat tentang turunnya semangat dan kegairahan kerja adalah bila mana terjadi pemogokan. Hal ini disebabkan pemogokan merupakan perwujudan dari ketidakpuasan dan kegelisahan para karyawan. Kerja fisik yang kontinu berpengaruh terhadap diri sendiri maupun kepada banyak orang. Kelelahan terjadi karena terkumpulnya produksi sisa-sisa dalam otot dan peredaran darah, di mana produksi sisa-sisa ini bersifat membatasi kelangsungan kegiatan otot. Produk sisa ini mempengaruhi serat-serat syaraf dan sistem saraf pusat sehingga menyebabkan pegawai menjadi lambat bekerja jika sudah lelah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto Sabani. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Cara meningkatkan semangat dan gairah kerja. Untuk meningkatkan semangat dan gairah kerja, menurut Niti Semito dapat ditempuh dengan gaji yang cukup. Setiap perusahaan seharusnya memberikan gaji yang cukup kepada karyawannya. Cukup berarti jumlah uang yang mampu dibayarkan perusahaan tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pemberian fasilitas yang menyenangkan. Setiap perusahaan bila mana kemungkinan hendaknya menyediakan fasilitas yang menyenangkan bagi karyawannya. Fasilitas itu dapat berupa tempat ibadah, kantin, dan sebagainya. Menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Posisi yang tepat dimaksud adalah sesuai dengan keterampilan masing-masing karyawannya. Ketidaktepatan menempatkan posisi para karyawan akan menyebabkan jalannya kurang lancar dan hasilnya tidak memuaskan. Mengusahakan karyawan mempunyai loyalitas. Kesetiaan atau loyalitas karyawan pada perusahaan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab dapat menciptakan semangat dan gairah kerja. Adapun cara dengan memberikan kesempatan pada karyawan yang ikut serta dalam pembelian saham, perusahaan yang bersangkutan dan lain sebagainya. Harga diri mendapatkan perhatian. Pemimpin perusahaan harus dapat menghargai diri karyawannya bila mereka ingin dihargai. Orang akan lebih senang bekerja dengan gaji yang rendah tapi dihargai daripada dengan gaji yang tinggi tetapi perusahaan tersebut merendahkan mereka. Mengajak karyawan untuk berunding serta mengatasi pelaksanaan pada perusahaan. Apabila pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan mengalami suatu masalah untuk dipecahkan secara pribadi, maka karyawan perlu diajak berunding. Memperhatikan rasa aman untuk menghadapi masa depan. Untuk menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, perusahaan dalam melaksanakan program pensiun bagi karyawan. Variasi dengan cara ini adalah bahwa di samping menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan, gaji karyawan dipotong untuk disetor bagi jaminan hari tua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kelelahan kerja. Menurut Irma, kelelahan kerja merupakan salah satu sumber masalah bagi kesehatan dan keselamatan pekerja. Kelelahan dapat menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja, yang akan berpeluang menimbulkan kecelakaan kerja. Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Yang kedua, menurut Setiawati, kelelahan kerja adalah perasaan lelah, adanya penurunan kesiagaan dan respon total individu terhadap stres psikososial yang dialami dalam satu periode waktu tertentu. Dan kelelahan kerja itu cenderung menurunkan prestasi, motivasi, serta penurunan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, menurut Nurmianto, kelelahan kerja adalah kondisi seseorang mengalami penurunan performasi akibat dari perpanjangan kerja. Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. Meningkatnya kesalahan kerja akan memberikan peluang untuk menimbulkan kecelakaan kerja dalam industri. Pembebanan otot secara statis pun jika dipertahankan dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan RSI, yaitu nyeri pada otot, tulang, tendon, dan lain-lain yang diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang. Pengertian kebosanan kerja. Ada dua pengertian kebosanan kerja. Satu, kebosanan kerja bisa terjadi bukan saja pada pekerja di tingkat bawah, tetapi juga bisa terjadi pada pekerja di tingkat atas. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai pencegahan dengan cara rotasi kerja, melibatkan pekerjaan dalam mengambil keputusan, memberikan kesepakatan untuk memberikan cuti, dan lainnya. 2. Penyebab utama terjadinya kebosanan kerja adalah karena individu tidak dapat berkonsentrasi. Kebosanan di dalam pekerjaan yang secara luas diakui dengan efek samping yang tidak diinginkan dikarenakan kebosanan di dalam mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. Menurut individu yang mengalami kebosanan kerja akan merasakan konflik antara terpaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang menyenangkan, keinginan untuk berpindah, dan aktivitas atau kegiatan yang lebih menarik. Beberapa dampak
yang akan terjadi kebosanan kerja adalah para pegawai akan seringkali berbicara dengan rekan kerjanya untuk mengurangi kebosanan kerja. Menurut Anoraga 1988, pekerjaan yang merasa sangat bosan atau jenuh dengan pekerjaan akan mengakibatkan munculnya suatu keterangan dan menjadi cepat cemas atau cepat marah. Salt dan Salt 1944 mendefinisikan bahwa kebosanan kerja adalah reaksi dari aktivitas kerja yang bersifat repetitif dan tidak dapat menarik bagi individu. Yang menjelaskan pekerjaan yang bersifat relatif, maka individu tersebut melakukan gerakan yang sama secara berulang-ulang. Lebih lanjut, Salt and Salt 1944 menjelaskan bahwa kebosanan kerja dapat mengakibatkan penurunan semangat kerja. Pendapat yang ditemukan oleh Papua 2002 tidak berbeda jauh dengan Salt and Salt tersebut di atas, yang menegaskan bahwa kebosanan kerja akan mengakibatkan stres dan berdepresi bila tidak segera ditangani. Faktor penyebab kelelahan dan kebosanan kerja. Menurut Setiawati tahun 2010, penyebab kelelahan kerja umumnya berkaitan dengan A. Sifat pekerjaan yang monoton, B. Intensitas kerja dan ketahanan kerja, mental fisik yang tinggi, C. Cuaca ruang kerja, pencahayaan dan kebiasaan, serta lingkungan kerja lain yang tidak memadai. D. Faktor psikologis, rasa tanggung jawab, ketegangan dan konflik-konflik. E. Penyakit atau rasa kesakitan dan gizi. Dan menurut Fisher tahun 1933 ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebosanan kerja, yaitu A. Efek utama tugas terhadap kebosanan. Kajian mengenai desain kerja memberikan pemahaman baru terkait karakteristik tugas yang mengikat atensi pegawai. Tugas-tugas dengan karakteristik yang tinggi dalam variasi ketampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan UPAN bisa memiliki peluang lebih kecil untuk menyebabkan kebosanan. Tugas yang bersifat administratif dalam proses organisasi disebut sebagai jenis tugas yang paling sering dikaitkan dengan kebosanan kerja. B. Efek utama lingkungan kerja terhadap kebosanan. Intensitas kebosanan baik tinggi maupun rendah dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Penanggulangan kelelahan kerja. Kelelahan diatur oleh otak. Pada susunan saraf pusat terdapat sistem aktivasi dan inhibisi. Kedua sistem ini saling mengimbangi, tetapi kadang-kadang salah satu daripadanya lebih dominan sesuai dengan keperluan. Sistem aktivasi bersifat simpat, sedangkan inhibisi adalah parasimpatis. Agar tenaga kerja berada dalam kerasian dan keseimbangan kedua sistem tersebut harus berada pada kondisi yang memberikan stabilitas kepada tubuh. Sumamur 1989. Untuk menghindari rasa lelah, diperlukan adanya keseimbangan antara masukan sumber datangnya kelelahan tersebut dengan jumlah keluarnya yang diperoleh lewat proses pemulihan. Proses pemulihan dapat dilakukan dengan cara antara lain memberikan waktu istirahat yang cukup, baik dan terjadwal atau terstruktur, atau seimbang dengan tinggi rendahnya tingkat ketegangan kerja. Menurut Budiono 2003, untuk mencegah dan mengatasi pemburukannya kondisi kerja akibat faktor kelelahan pada tenaga kerja, disarankan agar 1. Memperkenalkan perubahan pada rancangan produk. 2. Merubah metode kerja menjadi lebih efisien dan efektif. 3. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi tenaga kerja. 4. Melakukan pengujian dan evaluasi kinerja tenaga kerja per periodik. 5. Menerapkan sasaran produktivitas kerja berdasarkan pendekatan manusiawi dan fleksibilitas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismillahirrahmanirrahim Muhammad akan melanjutkan presentasi selanjutnya dari teman saya. 1. Penanggulangan kebosanan kerja. Keseharian yang monoton wajar dapat membuat Anda cepat bosan dan jenuh pada pekerjaan. Hampir semua pegawai pasti pernah merasakan hal yang serupa. Kejenuhan ini dapat produktivitas dan efektivitas waktu kerja. Selain itu juga dapat berdampak buruk untuk kelangsungan karir Anda. Tetapi untuk menghilangkan kebosanan di tempat kerja, A. Ketahui penyebab kebosanan. Identifikasi apa penyebab kejenuhan dan carilah solusi atas hal tersebut. Jika jenuh karena pekerjaan yang monoton, Anda dapat berkonsultasi dengan atasan agar ditugaskan hal lain
atau tertukar tanggung jawab dengan kolega. Selanjutnya, belajar hal baru. Mempelajari hal baru merupakan hal yang pasti akan didukung oleh perusahaan Anda. Anda juga dapat mempelajari bahasa asing hingga skill baru seperti skill komputer atau skill bisnis, manajemen, atau akunting. Eksplorasi lingkungan kerja. Mengenali lingkungan kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pertama adalah dengan berkenalan kolega hingga atasan. Gunakan waktu luang untuk membangun persahabatan antar rekan kerja. Kedua, dapat mengeksplorasi lingkungan kerja dengan mengetahui fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Ketiga, Anda dapat mengunjungi divisi dan departemen lain untuk mengenal perusahaan lebih dalam. Keuntungannya, Anda dapat mengenal orang baru dan mengetahui hal-hal baru yang dapat membuat lebih betah pada pekerjaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.